Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama ini tentunya di cerita seru. Sebelum kalian nonton videonya, sudilah karyanya kalian untuk menekan tombol subscribe serta membantu channel ini untuk mencapai 1000 subscriber. Serta pada video kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita yang berjudul The Betrayal of Tuxedo, yang mana cerita ini menceritakan seorang pria yang bernama Sal Chopper. Dia merupakan pasukan bayangan dari keluarga Chopper. Dia juga merupakan salah satu pasukan yang paling setia di keluarga itu. Akan tetapi setelah dia berhasil memenangkan begitu banyak pertempuran, dia malah dikorbankan oleh kepala keluarga yang baru, serta dia dikhianati pula oleh para bawahannya. Dan pada saat itu pula dia menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, yang mana dia terpilih menjadi bayangan. Itu membuat dia tidak bisa melukai kepala keluarga. Malahan dialah yang akan menanggung luka yang diderita oleh pemimpinnya. Terlebih lagi, setiap Sal berkembang, itu akan membuat pemimpin keluarga menjadi lebih kuat. Dan pada kesimpulannya, dia hanya menjadi sebuah inang. Namun, sebelum kematiannya, Sal berhasil membalikkan efek sihir tersebut. Serta melalui kematiannya sendiri, dia berhasil mendapatkan kekuatannya kembali. Dan setelah kematiannya, betapa terkejutnya dia, dikarenakan dia kembali ke masa lalu pada saat dia masih berusia 3 tahun, serta sebelum kejadian kutukan itu diberikan kepadanya. Lalu bagaimanakah keseruan ceritanya? Langsung saja kita ke ceritanya. Memperlihatkan seorang pria berambut putih yang hanya mampu duduk lemah dan hanya dibantu oleh pedangnya agar tidak terjatuh, yang menancap tepat di hadapannya. Pria ini yang bernama Sal Chopper. Kemudian terdengar ucapan dari seseorang yang mengatakan, "Sal Chopper, sebagai bayangan keluarga, kau telah berkhianat serta bersekongkol dengan musuh demi untuk kepentingan pribadi. Terlebih lagi itu tanpa sepengetahuan dari keluarga. Dan atas nama kepala keluarga Chopper yang baru, aku memerintahkan agar kau dieksekusi mati." Tentu saja mengetahui kalau dirinya akan dieksekusi mati, serta mengetahui fakta pula kalau dia telah dikhianati, membuat amarah yang ada di dalam jiwanya pun meledak. Sal pun langsung saja melesat dan dengan membabi buta menebaskan pedangnya kepada seluruh orang yang sedang mengkhianatinya. Sampai pada akhirnya dia berhasil berdiri tepat di hadapan kepala keluarga. Namun sebelum dia berhasil menebaskan pedangnya itu, yang hanya beberapa inci saja ke leher kepala keluarga itu, dia malah mendapatkan sebuah tusukan yang berhasil menembus dadanya. Dan sebelum kematiannya, Sal Chopper kemudian mengatakan, "Aku Sal Chopper. Jika ada kehidupanku setelah ini, aku akan pastikan untuk menghancurkan tubuh kalian semua." Dan setelah itu tiba-tiba saja ada seorang anak yang terbangun dari tidurnya. Dia pun langsung memasang sikap siap siaga, serta dia bertanya-tanya pula di manakah dia berada. Apakah ini sebuah neraka? Tapi aku merasa kalau tempat ini sedikit familiar. Serta kemudian ada seorang wanita gendut yang sudah berdiri tepat di belakangnya, serta memerintahkan dia untuk segera berberes, dikarenakan ada seseorang yang akan menemuinya. Namun bocah itu hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. Wanita gendut itu yang tidak terima karena ditatap oleh seorang anak kecil, seakan-akan anak itu menantangnya. Dia pun langsung menampar anak itu, sembari dia mengatakan, "Apa yang kau tatap dengan mata yang menjijikan itu? Kau ini hanya seorang bocah. Berani-beraninya kau menantangku." Tamparan itu pun sampai-sampai membuat bocah itu terjatuh.
Namun hal itu tidak membuatnya kesakitan. Malahan dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang wanita gendut ini sebutkan? Apa dia menyebutkan seorang bocah? Lalu dia melihat pantulan dirinya dari sebuah genangan air yang berada di lantai. Melihat fakta itu membuat bocah itu tersenyum dengan sangat licik. Ternyata bocah itu adalah Sal Chopper yang kembali pada usianya ke 3 tahun. Sal pun terlihat sangat bahagia serta sangat bertekad untuk membalaskan dendam pada keluarga Chopper. Dia pun kemudian mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya dia adalah shadow dari keluarga Chopper. Bersama dengan para shadow lainnya, dia menerima pelatihan yang paling ketat. Bahkan hal itu dilakukan pada saat dia masih sangat kecil. Misi yang mereka terima adalah sebuah misi-misi kotor yang tidak boleh dilihat oleh cahaya, dan itu dilakukan oleh mereka serta dengan sebutan shadow. Tapi sebagai balasannya, keluarga akan memberikan kekayaan yang sangat melimpah sampai mereka mati. Oleh karena itu, mereka para shadow menerima hal itu dengan senang hati, serta diketahui fakta kalau Sal Chopper adalah anak haram dari keluarga Chopper. Dan karena ingin bertekad untuk mengubah takdir yang penuh dengan penindasan, dia pun berlatih dengan sangat keras, serta dengan sukarela menawarkan diri untuk berperang demi keluarga, serta untuk menyelesaikan semua perintah. Sal Chopper terus memenggal kepala musuhnya serta memporak-porandakan begitu banyak kota. Dan setelah pertempuran yang tiada henti, pada akhirnya Sal Chopper berhasil memberikan kemenangan untuk keluarga. Namun alih-alih mendapat hadiah yang sangat besar atas pencapaiannya, dia malah mendapatkan sebuah pengkhianatan serta juga kebenaran dari eksistensi shadow. Dan seorang pria pun mengungkapkan, sejujurnya sejak kalian menjadi shadow, aku telah menanamkan sihir shadow of kepada kalian. Itu merupakan kekuatan sihir yang apabila kalian terus berkembang, itu akan terus disalurkan kepadaku. Dan juga luka yang aku terima akan ditanggung oleh kalian, serta mengenai kekayaan dan kekuasaan hanya untuk menipu kalian, sekumpulan makhluk kotor yang malang. Ungkap pria itu yang merupakan kepala keluarga yang bernama Alan. Tentu saja mendengar hal itu membuat kemarahan Sal Chopper memuncak. Dia pun langsung saja melompat serta memberikan sebuah tebasan. Namun dengan senang hati, Alan menerima tebasan terakhir dari Sal. Seakan-akan dia ingin membuktikan perkataan yang terucap dari mulutnya tentang kutukan Shadow of. Dan benar saja, muncullah sebuah pancaran sihir dari tubuh Alan, yang mana pancaran sihir itu langsung bergerak melesat ke arah tubuh Sal Chopper. Sal Chopper yang mengetahui hal itu akan terjadi kepadanya, dia pun malahan tersenyum sembari dia berkata di dalam hatinya, meskipun demikian, aku memahami kekuatan Blood Magic dari Reverse Shadow Out. Itu adalah kekuatan sihir untuk membalikan sumpah sihir bayangan. Namun dengan menggunakan kekuatan itu pula, aku telah mencapai batasku. Dan kemudian Sal Chopper yang masih berusia 3 tahun bertekad di kehidupan kali ini tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Di saat dia memikirkan hal itu, dia pun merasa sangat kelaparan. Sepertinya dia belum makan selama 3 hari. Dia pun menoleh ke arah seekor tikus yang berada di tempat tidurnya tadi. Sal Chopper pun berkata, aku akan memakan tikus ini yang dagingnya lebih lezat daripada daging manusia. Sembari dia memasang ekspresi yang sangat mengerikan.
Sampai-sampai ekspresi itu pun membuat tikus itu sangat ketakutan. Namun sebelum dia berhasil menangkap tikus itu, tiba-tiba saja ada dua orang yang memasuki ke ruangannya. Orang-orang itu pun mengatakan kepada Salchopper kalau Tuan Muda ingin bertemu dengannya, serta meminta Salchopper untuk mengikuti mereka. Namun Salchopper yang mengetahui pada kehidupan sebelumnya kalau pada saat ini dia akan ditanamkan kutukan Blood Magic, yaitu Shadow Oath. Mengetahui fakta itu, Salchopper pun hanya tersenyum. Dia langsung saja menggigit tangan dari pengawal yang mencengkramnya, serta memberikan perlawanan yang tentu saja mengejutkan para pengawal. Salah seorang dari pengawal itu pun sudah bersiap dengan pukulannya. Tanpa belas kasih sedikit pun kepada anak kecil, dia langsung saja melancarkan pukulan dengan sekuat tenaga. Namun dengan sangat mudah Salchopper menghindari pukulan dari pengawal itu. Serta kemudian dia berhasil meraih pedang yang berada di pinggang dari pengawal, serta tanpa ragu langsung menebas tangan dari pengawal itu. Mengetahui tangan temannya yang sudah terpotong, hal itu membuat pengawal yang satunya terjatuh, serta merasa sangat ketakutan. Serta dia berkata di dalam hatinya, bagaimana bisa anak ini benar-benar menguasai swordmanship. Menanggapi pengawal yang sedang ketakutan itu, Salchopper pun langsung menunjukkan wajah psikopatnya. Dengan senyuman yang sangat mengerikan, dia bergumam, kesempatan yang sangat sempurna untuk membalas dendamku telah tiba. Dan itu juga menjadi akhir dari chapter kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di video selanjutnya.